I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat. Anggota kami diantaranya terdiri dari Nurul Fadilah, Fitria, saya sendiri Safitria Amelia, dan Siti Nur Hasan. Pengertian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sedangkan pimpinan BPK sendiri dipilih oleh anggotanya. Tugas BPK. Tugas BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, lembaga negara lainnya. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, badan usaha milik negara. Yang keenam, badan layanan umum. Yang ketujuh, badan usaha milik daerah. Dan yang kedelapan, semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. B. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. C. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. D. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. E. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. F. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahuinya adanya tindakan pidana tersebut. G. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah. Fungsi BPK. A. Fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. B. Fungsi yudikatif, yaitu kewenangan menurut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pembendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. C. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Wewenang BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan BPK dalam melaksanakan tugasnya berwenang A. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. B. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang
unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. C. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang D. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang ke E. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian F. Menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang G. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kemudian H. Membina jabatan fungsional pemeriksaan. Yang I. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kemudian pengertian BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian tugas dan fungsi BPKP berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2014. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Yang kedua, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara atau daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah, serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari tersebut. Yang kemudian ada pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat. Kemudian pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kemudian pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintahan dan sertifikat jabatan fungsional auditor. Kemudian ada pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah. Wewenang BPKP dalam menyelenggarakan fungsi tersebut. BPKP mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua ada perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Yang keempat, ada pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya. Yang keempat, ada penetapan persyaratan akreditas lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesi atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidangnya. Inspektorat. Menurut KBBI, inspektorat adalah lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan. Di lingkungan BPKP dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas. Inspektorat adalah unsur pengawas intern BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPKP secara administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris utama. Inspektorat dipimpin oleh inspektur. Pada level kementerian dikenal sebagai Inspektorat Jenderal atau disingkat dengan Irjen, yang merupakan unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya ada tugas dan fungsi inspektorat melaksanakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, melaksanakan pengawasan terhadap urusan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan juga keuangan dan aset, dan terakhir juga ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas di atas, inspektorat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada perumusan kebijakan teknis pengawasan intern inspektorat, penyusunan pedoman kegiatan operasional inspektorat, pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi. Yang ketiga, ada pelaksanaan audit terhadap ketataan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. Selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah oleh reformasi birokrasi. Yang terakhir ada pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.